Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Matius pasal 25 ayat 40b. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, memberi adalah bagian dari kehidupan orang percaya. Membagikan ataupun menolong orang lain berdasarkan apa yang ada pada kita. Demikianlah sebenarnya bentuk kita mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Banyak orang yang termotivasi karena cintanya, kasihnya kepada Tuhan, dia harus melakukan yang terbaik. Dan firman Tuhan ini berkata, lakukanlah kepada saudaraku. Karena memang tolak ukur orang-orang yang diberkati Tuhan, ternyata jika kita baca dalam ayat 31 sampai 45, ternyata kita temukan bahwa orang-orang yang akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah adalah mereka yang melakukan firman Tuhan, mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Sehingga tidak cukup dengan hanya mengenal Tuhan ataupun menguasai firman Tuhan, harus berujung kepada perbuatan, implementasi ataupun pelaksanaan dari firman Tuhan itu sendiri. Itulah orang Kristen. Mendengar, mengenal, dan melakukan firman Tuhan. Namun jika kita membaca firman Tuhan ini, Yesus menegur orang-orang yang merasa benar dengan mengatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan, yang kamu berikan kepada saudaraku, kamu memberikannya untukku. Ternyata kasih ataupun bentuk rasa cinta kita kepada Tuhan adalah kepada saudara-saudara Yesus itu sendiri. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam hal memberi seperti yang dikatakan tadi, itu hal yang melekat dalam kehidupan orang Kristen. Tetapi banyak kenyataan yang kita lihat yang justru membuat kita sendiri mungkin bergumul untuk memberi. Ada kalanya ketika kita memberi, ternyata dia gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Banyak orang yang menerima pemberian sumbangan, ternyata karena dia tidak suka dia buang, ataupun karena ketika dia menerima uang, dia gunakan untuk berfoya-foya. Bisa kita temukan. Bahkan kita berharap itu untuk kebutuhan membeli beras atau minyak, ternyata dia belikan hal yang lain. Mungkin kita kecewa. Ada kalanya kita ingin memberi, menolong sesuatu ataupun memberikan yang kita punya, dia tidak mau menerima karena tidak cocok dengan dia. Kita memberi sesuatu kepada seseorang, ternyata dia tidak berterima kasih kepada kita. Mungkin banyak hal yang menurut kita, untuk apa memberi kalau seperti itu? Karena kenyataannya mereka tidak bersyukur. Kenyataannya mereka tidak berterima kasih. Tetapi seandainya kita tempatkan diri kita sebagai orang yang membutuhkan, sebenarnya kita sangat membutuhkan sedikit pertolongan saja. Kita membutuhkan sedikit bantuan. Sehingga kita ketika membutuhkan pertolongan, kita datang berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku membutuhkan uluran tangan-Mu. Dan Tuhan pun mengutus orang yang dia pilih untuk menolong. Demikianlah di perjanjian lama bagaimana Tuhan memakai burung gagak untuk menolong, untuk memberi makan Elia. Betapa baiknya Tuhan memberikan, menjawab setiap doa. Demikianlah juga kita ketika apapun yang kita pergumulkan, kita akan datang kepada Tuhan. Tetapi dengan kenyataan yang tadi,
Bagaimana seandainya manusia sudah takut untuk memberi? Demikianlah firman Tuhan ini. Ternyata ada dua kata kunci. Kita tidak hanya berbicara memberi di sini, tetapi berbicara tentang saudara-saudara Yesus. Dikatakan tadi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Siapakah saudara Yesus? Kenapa Yesus tidak mengatakan segala sesuatu yang kamu lakukan untuk orang lain, kamu melakukannya kepadaku? Yesus menggunakan kata saudaraku. Ternyata kata saudara dengan semua orang itu berbeda. Kata saudara dalam pasal 12 ini hanya melekat kepada orang-orang yang melakukan perintah Allah. Yesus menunjuk kepada saudara-saudaranya, menunjuk kepada murid-muridnya. Inilah saudara-saudaraku. Inilah saudara laki-laki, inilah saudara perempuan, inilah ibuku. Sebab orang yang melakukan perintah Bapa di surga, merekalah saudara-saudaraku. Ternyata kata ini hanya ditujukan kepada mereka. Karena memang jujur kita katakan, hanya mereka yang disebut sebagai saudara-saudara Yesuslah yang datang berlipat tangan, berdoa, dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Kita percaya jika kita adalah saudara Yesus, maka apapun persoalan hidup kita, maka kita akan datang melipat tangan, memohon uluran tangan Tuhan. Tuhan, tolong aku, tuntun aku. Tetapi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan hanya akan menghakimi, hanya akan memanfaatkan. Itulah kenyataan yang tadi kita melihat banyak orang yang seakan-akan membutuhkan pertolongan. Ternyata mereka memanfaatkan dan mereka bukanlah saudara-saudara Yesus. Tetapi bagaimana kita mengenali mereka? Bagaimana kita tahu? Firman Tuhan jika kita baca secara keseluruhan, Yesus menggambarkan ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku tidak memiliki pakaian. Ketika kita memberi, berikanlah kepada orang yang betul-betul membutuhkan. Berikanlah apa yang memang benar-benar mereka butuhkan. Bapak Ibu saudara terkasih, demikianlah kita sampai kepada kata kunci yang berikutnya, memberi. Ternyata memang kehidupan kita haruslah memberi. Ada kalanya kita akan meminta, berdoa kepada Tuhan. Ada kalanya Tuhan menyuruh kita untuk memberi. Demikianlah kehidupan persaudaraan orang Kristen itu saling menopang, saling memberi, saling mendoakan, saling mendukung. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan ini adalah gambaran tentang kehidupan hari esok atau penghakiman terakhir, bahwa sebenarnya orang-orang yang mendapat bagian adalah orang-orang yang melakukan perintah Allah, yang mengasihi sesamanya, dan yang mau memberikan apa yang Tuhan berikan kepada dia. Mari hidup dengan bersukacita, memberi ketika kita memiliki, memohon kepada Tuhan ketika kita memang membutuhkan pertolongan. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan kami sebagai pelaku firman-Mu, kami menjadi saudara-Mu Tuhan, yang selalu datang memohon kepadamu. Dan kiranya Tuhan, ketika Engkau menganugerahkan sebuah berkat kepada kami, biarlah kiranya Tuhan kami membuka tangan untuk selalu mau memberi. Berkati kami dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.